Bacanya kan Oke, mulai. in primates. In primates, as in other Mammal. manual has around the eyes and ears, and in the nose prevent dust. Insects. And other matter from entering this organ. Oke. Artikan. Pada primata. Pada primata seperti pada mamalia lainnya. Coba lah. Masa nggak tahu? Semuanya ini nggak tahu? Coba dulu. Halo? Coba aja dulu pada primata. Halo, Bang. Halo? Dayat, can you use earphone? It's too noisy there. Alright, sorry. Oke. Novi, coba. Primatus itu apa? Primata. Primata tuh hewan seperti kera kayak gitulah. Pada primata, coba lah. Pada primata, mamalia. Sebagaimana di sini S-nya. Sebagaimana pada mamalia lainnya, other mammal, other-nya yang lain. Coba. Dia di awalnya aja yang susah nih. Ini lebih gampang nih. Coba. Iya, Bang. Jangan gugup. Coba. Halo, itu siapa yang ketawa tuh? Novi. Ya, cobalah. Mata dan sebagaimana hewan sebagaimana S-nya. Sebagaimana mamalia. Pada mamalia lain, other-nya lain. Sebagai hewan mamalia Lainnya, oke. Nih. Her, masa nggak tahu? Hair, rambut. Around? Dikelilingi. Rambut di sekitar. Oke, the eyes. Mata. Lanjut. Lanjutlah. Dan Telinga. Ears. Telinga dan nose, hidung. Ya, oke, lanjut. Prevent, mencegah. Kalau dust, Bang? Dust, debu. Insects, tahu. Serangga. Enggak. And? Apa, Bang? Insects ini serangga. Lanjut lagi. Serangga dan Ada apa tadi? Lainnya. Oke, matter, materi. Dan materi lainnya dari memasuki enter organ-organ ini. Oke.
Coba dari awal yang lancar satu kali aja. Pada primates, hewan mamalia sebagian Sebagaimana hewan mamalia lainnya. Sebagaimana hewan mamalia lainnya, rambut dikelilingi. Rambut sekitar. Rambut sekitar. Rambut di sekitar mata, telinga, dan hidung. Mencegah debu, material, dan ini insects, serangga. Lanjutlah. Mencegah debu, serangga. Lainnya. Dan material lainnya dari memasuki organ. Ini. Oke. This ini. Oke. Nah, itu Novita kosakatanya sedikit sekali, jadi harus kerja keras dan nambah kosakata. Oke, Dayat. What do you think is the answer? Ini pilihannya pilih yang salah. Kalau yang ini yang salahnya. Bukan yang betul, yang salah secara grammar. Oke. Gimana? Wait a second. Novi, dari segi grammar mana yang salah? Coba perhatikan. Oke. A maybe. Yes. Karena mamalia itu kan banyak. Sementara di sini mamalianya Mammal. Mammal harusnya mammals. Ya, memang itu jawabannya. Oke, second one please read Dayat. Number 26. The Rocky Mountains were explored by fur traders Ya. during the early ini apa bacanya? 1800s. 1800. Pakai S, 1800s. In decades preceding the United States Civil War. Alright. Can you translate, please? Gunung berbatu. Yes. Were explored, dieksplorasi, dijelajahi. By fur trader. Fur trader ini apa ya? Pedagang bulu. Bulu-bulu binatang kita. Pedagang bulu. Dalam waktu di masa awal 1800-an. Oke, great. Next. Indicates pada preceding kurang tahu.
preceding the United States Civil War. In a decades, Dekade. alright. Preceding the United States. Preceding rasanya kalau nggak salah sebelumnya. Bentar. Tunggu. Oops. Mana dia tadi? Oh wait. 26. Ya, sebelumnya. Mendahului kalau di sini. Mendahului. Berarti pada dekade sebelum gitu. Sebelum. Ya, bisa diartikan gitu. Dekade sebelum Perang Sipil Amerika atau dekade yang mendahului Perang Sipil Amerika. Bisa kayak gitu. Oke. Now let's answer this. Which one is not correct based on grammar? Yang mana yang salah berdasarkan grammar? I'm not sure. What about where? Pardon? What about? No. Kok bingung. Come on, that's easy. Novita. Oh yeah, alright, good. Why sih? Sebenarnya ya, karena udah ada in-nya gitu. No, the reason is not that. Ini decades ini kan dekade. Satu dekade itu 10 tahun. Dekade kan banyak. Kalau banyak kan harusnya nggak. Ini maksudnya gini. Nah nih. Ini kan. Nah ya. Ini kan dekade nih. Kalau pakai kalau kita pakai berarti ininya dihapus. Karena decade ini satu kali 10 tahun. Nah ini karena decades berarti arti decades di sini beberapa kali 10 tahun itu puluhan tahun. Kira-kira berapa kali puluh tahun kita. Nah jadi berarti yang salah karena di sininya decades. Nah, paham? Do you understand? Okay, I see. Ya, jadi ini kalau menerjemahkannya bisa dua. Ini enggak ini enggak ada ya. Jadi maksudnya kan ini kita hilangkan. Jadi indicates preceding the United States Civil War ini pada dekade-dekade sebelum Perang Sipil Amerika atau pada beberapa puluh tahun sebelum Perang Sipil di Amerika. Boleh diartikan beberapa puluh tahun. Boleh juga dekade-dekade. Itu yang decades. Tapi kalau nggak ada S di sini, berarti pada dekade aja. Bisa juga pada 10 tahun. Kalau penerjemahan bebas lah, cuma maknanya aja kita tahu. Oke. We continue. Novi, silakan dibaca yang ini. Baca aja dulu. Yang 27, Bang. Nomor 27. Bentar, nih. The works of the author Herman Melville are literary creation of a high order. High order.
of Blend. a high order. High, nggak pakai G-nya nggak dibaca. Blending fact. Oke, next. Apanya, Blending fact. High, yang tadi itu high. G dan H nggak dibaca. Oke, lanjut. Blending. high. High order. Blending fact. Fact, ya jangan fake. Kalau egg nanti palsu artinya. Fact. Gitu, A aja, jangan A. Fact. Blending fact. Blending fact. Yang ini apa tulisan? Ini Fiction. Fiction. Ya. Fiction, adventure, and subtle symbolic. Subtle symbolic, oke. Dayat, can you translate? Karena Novi tadi masih agak kurang kosakatanya. Oke, Dayat. 27 kan? Yes. The works of author. Pekerjaan penulis. Karya penulis. Karya penulis Herman Melville. Literary creation. Sebuah sastra. Literary kurang tahu. Literary creation, kreasi sastra. Atau kreasi literasi boleh. Kreasi literasi of high order. High order. Apa artinya order? Order bisa artinya ada banyak tuh. Bisa perintah, bisa susunan. Bisa apa lagi? Bisa susunan, bisa perintah. Bisa ya, itu sih. Susunan, perintah, high order, susunan yang tinggi, anggaplah seperti itu dulu. Oke, lanjut. Blending fact. Blending fact. Blending kurang tahu. Fact Blending tuh blender tahu. Kalau kita memblender kan kita masukin apa namanya tuh? Kita masukin buah, kita masukin susu. Jadi blending tuh mencampur adukkan. Mencampur adukkan fakta. Ya. Dan fiksi. Adventure, petualangan. And symbolic. Subtle symbolic. Subtle. Do you know the meaning of subtle? Makna simbolik itu? Subtle. Subtle itu artinya analisis subtle simbolik, analisis simbol. Maksudnya simbol-simbol apa nih lah. Misalkan kayak kalau di Indonesia ada yang subtle simbolik tuh kayak Ahmad Dhani kan, ada bandnya tuh simbol-simbol bintang-bintang segala macam sampai bintang 8, kadang juga Nazi, kadang segala macam dan sebagainya. Itu subtle simbolik atau simbol-simbol Illuminati atau apa kan. Itu maksudnya tuh. Oke, let's answer. What do you think is the not the correct one, but the false one, the wrong one, based on grammar? Cara grammar yang salah yang mana? Oke. Author, pengarang. Betul kan? Yes. Literary creations, kreasi literasi. Betul. Kemudian fact, fakta nggak ada masalah. Nih, subtle ini, subtle simbolik. Cocok nggak kira-kira simbolik di akhir? Maksudnya kalau yang sesuatu yang paling akhir tuh pastinya apa?
pastinya noun kan? Atau selain noun itu kata keterangan. Kalau dalam dua apa ini berarti ini noun. Simbolik itu noun atau tidak? Noun. Simbolik bukan noun ya. Nounnya itu simbol. Jadi subtle simbol harusnya. Simbolik itu kata sifat. Artinya yang bersimbol atau memiliki sifat simbol kayak gitulah. Ini kan harusnya simbol noun dia kan, subtle ini yang bisa adjektif misalnya kan. Kalau yang di akhir adjektif misalnya gini, bukan gini aturan grammarnya. Ini kan high order kan noun. Fact ini kan noun blending, factnya nounnya. Fiction noun. Jadi dalam bahasa Inggris tuh kalau dalam masih satu kalimat, ini kan masih satu kalimat nih, and ini kan bisa memisahkan kata, bisa memisahkan kalimat. Ini kan cuma memisahkan kata. Jadi kalau dalam satu kata ada n, itu sebelum n dan sudah n jenisnya harus sama. Kalau sebelum n itu noun, ini sesudah n juga harus noun. Nah, makanya ini salah gitu secara aturan grammarnya seperti itulah kira-kira. Karena di sini n-nya nih ya. Tapi kalau n-nya itu memisahkan kalimat, kan ada n yang memisahkan kalimat, itu nggak masalah, beda. Tapi kalau memisahkan kata, n-nya noun di sebelum n, noun setelah n. Nah, itulah paralelism misalnya harus paralel, noun sebelum n, noun setelah n, kalau itu hanya kata. Okay, do you understand? Pretty much. Okay. Next, please read Dayat. Oh, wait. Okay, please read. Number 28. 28. It's chemical. Chemical. It's chemical. It's chemical element in characterized. Yes. To the number of protons that an atom of that element contains. Called atomic number. Okay, translate please. Waduh. Chemical element ini elemen-elemen kimia. Each ini setiap elemen kimia berkarakteristik berdasarkan kepada nomor proton. Bukan nomor proton, jumlah proton. Number itu bisa artinya jumlah. Jumlah proton dalam atom. Yes. Dari elemen konten itu. Yang di sini, yang elemennya yang dikandung oleh elemen kita. That element content seperti yang dikandung elemen kita. Yang dikandung oleh elemen disebut nomor atom. Okay. Now the answer. Which one is not right based on grammar? Yang mana yang nggak benar? Kalau di jawabannya yang nggak benarnya berdasarkan grammar. D, I think. Why? Kalau jadi rasanya nggak perlu pakai it. Call its atomic. Call its atomic number. Nggak masalah sih pakai its. Its ini kan kepemilikan. Jadi maksudnya disebut nomor atomnya. Nomor atom dari chemical element tadi nggak masalah.
Okay, next. Which one? Each chemical element, nggak usah lah ya. An atom. Oke. Ini berdasarkan tadi betul nggak tuh? Tuh biasanya artinya apa? Hello? Untuk, Pak. Ya, ini berdasarkan harusnya kan? Berkarakter berdasarkan. Apa berdasarkan bahasa Inggrisnya? Berdasarkan tuh bisa based on, bisa by. Kalau mau yang pendek berarti by di sini. Characterized by the number, harusnya by. Tapi ini to. Nah, jadi jawabannya B. Harusnya by, yang pendeknya ya. Kalau based on kan panjang. Ini satu kata berarti harusnya by lah ya, yang benar. Characterized by, tapi ini characterized to. Kalau diartikan banget sesuai ini salah jadinya kan. Yang berkarakter kepada kan maksudnya apa sih kita? Berkarakter berdasarkan jumlah proton. Yang karakternya berdasarkan jumlah proton. Nah, baru cocok. Okay, so the answer is B. Okay, next, Novita, please read number 29. Number 29. Hello, Novita, can you hear me? Hello. Baca nomor 29. Yes. The body structure that developed in birds over millions of years is well Designed. For flight. Being both. For flight. Being both like. Being both like. Lightly in weight and remarkably strong. Okay. Remarkably strong. Yeah, strong. Okay, Dayat, please translate. Struktur tubuh yang berkembang pada burung over millions of years, selama jutaan tahun. Is well didesain baik untuk terbang. Oke. Menjadi keduanya ringan. Light di sini artinya ringan. Keduanya ringan in weight and remarkably strong. Ringan dalam bobot dan juga kekuatan yang luar biasa. Ya, maksudnya dia secara bobot ringan, tapi juga tenaganya juga ringan, dikeluarkan mudah. Dia kuat dia jadinya gitu. Okay, please answer. What do you think is the answer? The body structure well designed, both likely. Body structure dah betul atau belum? Struktur badan? The body structure no problem rasanya.
Oke, over nih biasa kan, over million years. Yep. Ya, oke. Nih well design, desain yang bagus, yang baik. Well design. Pernah dengar well design? Pernah. Pernah, berarti oke. Nah, berarti jawabannya D. Nah, kenapa D? Why D? Lightly. Light itu kan ringan harusnya light. Kenapa ditambah li? Li itu artinya dengan atau secara. Jadi secara ringan. Harusnya kan ringan aja atau dengan ringan. Ngapain dengan ringan apa nih kan? Jadi keduanya ringan dalam berat dan ringan juga dalam tenaganya gitu. Nah, jadi harusnya sih light nggak pakai li gitu. Jadi itu alasannya kenapa D. Okay, we continue. Dayat, please read number 30. Alright. Oh, tunggu. From 1905 to 1920, yes, American novelist Edith Wharton was at the height of her writing career, producing of her 3 most popular novels. All right, translate please. Dari 1905 sampai 1920, novelis Amerika Edith Wharton sudah at the height. Puncak jadinya nih. At the height of her writing career nih, height di sini bukan tinggi tapi puncak. Puncak karir menulisnya. Ya, puncak karir menulisnya nih, writing career. Okay. Next. Puncak karir menulis. Memproduksi 3 bukunya. 3 novel. 3 novel paling populer. Paling populernya gitu, her kan. Okay. Let's answer. What do you think from the choice A, B, C, and D, which one is not correct? Grammarly. Not correct grammarly. Tidak correct secara grammar. Tidak benar secara grammar. From okay. Wharton was rasanya nggak masalah. Of her ini mungkin. Of her. Harusnya yang betul kemana? Producing. Yang betulnya, kalau salah tuh yang betulnya kemana? Yang betulnya nggak pakai of. Producing her 3 most popular novels. Ya, of nih kalau mau of nggak bisa production misalnya. Production of her 3 most popular novels. Tuh kayak gitu jadinya lagi. Karena dia memproduksi, production tuh produksi 3 apa namanya nih? 3 karya novel paling populernya. Tapi kalau di sini yang digaris bawahi C, kalau digaris bawahi di sini bisalah ini jadinya production. Dan juga kalau produksi nggak cocok maknanya, memproduksi baru cocok. Oke, true. Next, number 31, Novita, please read. In the early 20th century, there was considerable interesting among sociologists in the sociologists bacanya. Sociologists
sociologists in the fact that in the United States, States. oh, United States, the family was losing its It's traditional 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 roles. rules. Okay. Hidayat, please translate. In the early 20th century, pada awal abad 20-an, there was considerable interesting. Ada Considerable tuh artinya dirasa menarik gitu. Ada hal yang dirasa menarik di sekitar di antara para ahli sosiologi. Di antara para ahli sosiologi, in the fact, dalam faktanya bahwa United States, Amerika, in the family, keluarga bukan in the United States family, berarti pada keluarga orang Amerika, oke. Was losing its tradition, kehilangan aturan tradisional gitu. Role itu peran tradisional. Peran tradisional maksudnya peran ini kayak peran dia adatnya hilang dan segala macamnya gitu. Oke, which one is the answer? Yang mana jawabannya? Interesting. Oke. Harusnya apa? Interest gitu aja. Bukan, interested. Oh iya. Interested pakai apa di sini? Bentar. Ya, ini harusnya. Nah, nih. Interesting nih dengan interested apa bedanya? Telah berlalu gitu. Bukan. Oh ya, satu lagi berarti bahasan kita nih. Ini apakah betul interested, setuju atau tidak, atau interest kata apa tadi? Kata dia tadi, perbedaan 3 nih yang kita bahas. Interest, minat. Bentar. Minat, interested, berminat, interesting, diminati. Nah, yang cocok artinya di sini yang mana? Betulkah minat, berminat, atau diminati? Artikan lagi, pada awal abad ke-20, ini bukan 20-an ya, ke-20 nih. TH ini kan ke 20th, ke-20. There was considerable interest among, ini kira-kira apa? Titik-titik di antara para
ahli sosiologi. Mengatakan. Minat di antara ahli sosiologi atau berminat di antara ahli sosiologi atau diminati oleh ahli sosiologi. Kalau secara arti dulu. Novi juga ikut ya. Coba yang mana yang cocok kalau arti aja dulu. Yang pakai ID semua. Berminat ya Ken. Dirasa berminat di antara cocok artinya. Dirasa was considerable kan dirasa berminat di antara para ahli sosiologi. Cocok nggak? Berarti nggak cocok ya. Salah abang tadi. Oke. Nah ini enggak. Oke, kalau interesting? Justru malah interesting. Cocok bang. Dirasa, tunggu dulu, dirasa diminati. Tapi ini emong diminati di antara, harusnya diminati di antara nggak cocok kan? Yang cocok itu diminati oleh. Kalau oleh apa bahasa Inggrisnya? By. Atau selain by, ada selain by nggak? Oleh. Based on. Based on berdasarkan. Kalau oleh? Iya. Bisa to. Interesting to at sociologist, berarti to tuh kayak gini ya. Bisa juga for. Kayak to me, bagiku. Jadi diminati bagi sosiologi. Biasanya kayak gini ya. Interesting tuh contohnya ini ya. Interesting. Nih. Berarti interesting tuh bukan diminati ya, yang diminati. Nah, jadi interesting book yang buku yang diminati. Jadi ada yangnya ada di situ tuh, makanya nggak cocok. Jadi dirasa yang diminati di antara, agak aneh kan? Tapi kalau ini apa nih? Fakta atau apa kira-kira? Misalnya fakta. Interestingnya langsung di sini. Interesting fact. Fakta yang. Jadi kuncinya di sini. Interesting tuh dia nggak boleh langsung noun di sini, nggak ada pakai kata hubung. Among ini kan kata hubung nih. By, to, segala macam tuh dia langsung gitu. Jadi karena di sini ada kata hubung, berarti secara grammarnya nggak cocok dia interesting. Berarti jawabannya adalah ini. Gimana bikin tanda betul di sini? Anggap nih tanda betul. Oke, jadi jawabannya interest. Coba diartikan. Dirasa there was considerable, dirasa menjadi minat, kayak gitulah kalau diartikan di antara para ahli sosiologi. Cocok kan? Yep. Nah, oke. Jadi ini agak membingungkan kalau hanya dengan arti. Kita bahas juga grammarnya, maksudnya di sini dia nggak ada apa-apa di sini ya. Di sininya nih nggak ada apa-apa gitu. Jadi nah nggak ada perantara kata hubung di sini, itu kuncinya.
Oke, kita lanjut. Kalau yang interesting tadi ya, nggak ada kata hubung. Oke, number 32. Wait. Oops. Number 32. Please read. Dayat. Okay. Diamond is although diamond is colorless and transparent when pure, it might appear in various color, ranging from pastels to opaque black. Opaque black. If it is contaminated with other material. Okay. Please translate. Also, meskipun berlian, diamond berlian. Ya, oke. Lanjut. Is colorless, tidak berwarna dan transparan. Ketika murni, when it might appear, mungkin muncul dalam berbagai warna. Yes. Mulai dari pastel ke hitam pekat. Hitam pekat atau ya? Hitam pekat. Opaque black itu hitam yang betul-betul hitam banget gitu. If it is, jika terkontaminasi dengan material lain. Okay. Then the answer. Apakah jawabannya? Gampang nih kayaknya. Come on. Ini termasuk gampang nomor 32. Novita, coba lihat gampang nih. Grammarnya ingat. Okay, Dayat, what do you think? Who answer? Novi. Dayat or Novi, what is your answer? Color maybe. Yes. Oops, wait. Halo, Novi? Hah? D. Kenapa jawabannya D? Oke, ini. Ya, karena ini various. Various itu berbagai. Kalau berbagai harusnya dia jamak. Jamak berarti ditambah S. Ya. Itu makanya gampang karena ini ada berbagai berarti various colors. Oke. Next. Number 33. Novi, please read. Comparative anatomy is concerned concern to structural differences. Concern to the structural differences among animal forms. Structure.
Structural differences. Structural Udah betul. differences among Animal forms. forms. Kalau susah baca R-nya dia, kalau American kayak ini. Forms. Susah R-nya, nggak usah baca R-nya. Forms. Oke, Dayat. Forms ya. Oke, Dayat, please translate. Comparative anatomy, anatomi komparatif itu. Perbandingan anatomi. Perbandingan anatomi berkaitan dengan perbedaan struktur antara bentuk-bentuk hewan. Good. Okay. Please answer. Oke, bisa jawab? Oke, bisa jawab atau enggak? Can you answer or not? Give up. Give up, oke. Gini, Dayat, Nafi, jawabannya adalah E. Karena apa? Karena gini, pasangan dari concern itu pasangannya about. Nih, ingat banget nih. Nah, bukan tuh. Salah tulisannya. Concern. Concerned about. Oke. Cuma itu aja. Karena ini tuh. Oke, let's continue. Dayat, read number 34. A seismograph records oscillation of the ground caused by seismic waves. Vibration that travel from its point of origin through Earth along its surface. Ini vibrations, ini surface. Okay, please translate. Rekaman seismograf. Oke. Osilasi. Ya, terjemahnya itu dulu. Nanti itu bahasan ilmunya lagi. Lanjut. The ground dari tanah gitu. Ya. Yang disebabkan oleh seismic wave. Gelombang seismik. Gelombang seismik. Vibrasi. Vibrasi atau getaran. Nah, lanjut. The travel. Yang berpindah from its point, dari titik asli through Earth, menuju bumi, or along its surface. Ini apa ya? Permukaan surface. Or atau
along bersama permukaan. Along tuh bersama permukaannya. Oke. Ini oscillation itu perpindahan bolak-balik ini. Bolak-balik kita. Itu oscillation tuh. Perpindahan lempengnya bolak-balik artinya. Through itu menuju atau melewati. Dua-duanya mungkin bisa, Bang. Dua-duanya mungkin bisa. Contoh di sini melalui atau menuju. Kalau di sini mungkin melalui, through earth. Ya, origin through. Oke. Okay. Let's answer. What do you think is the answer? Through itu. Okay. Why? Why do you think is that? Nggak ada kata the-nya. Hah? Nggak ada kata? The-nya through the earth. Oh, itu. Nggak wajib sih pakai the. Ini jawabannya C. Kenapa gitu? Karena ini it's ini kan asalnya dari it itu kan untuk yang tunggal. Sementara ini seismograph records berarti kan ada S nih. Berarti kan jamak nih. Kalau jamak, it's ini harus diganti dengan apa? It's ini harus diganti dengan the year. Kan kepemilikan. Nah, jadi perlu diingat they, their, them, theirs yang itu tuh itu tidak selalu untuk manusia. Maksudnya gini, it ditambah it sama dengan they. Tapi selain itu juga misal yang manusia ya, yang manusia berarti he tambah he juga they. Yang lain sama she, jadi she, they juga campur-campur semua. She, he, ada it, ada she lagi misalnya, ada he lagi, tetap they. Jadi they itu tidak mesti manusia kita. Itu penjelasannya. Ada pertanyaan nggak mengenai it sama they ini? Kalau they itu kepemilikannya, itu aja kan asalnya it sama asalnya they, yang it's asalnya it's itu kepemilikan. Oke, udah cukup jelas? Do you understand so far? Hello? Okay. All right. Okay, next. Number 35. Novita, please read. Bentar. Ini beda lembar ya. Tunggu bentar, ini ada kesalahan apa ya? Kok kurang jelas? Bentar. Atau di sini ada
Nggak ada pengaruh sini kayaknya. Apa yang menyebabkan dia? Ini dia. Oops. Ini aja kayaknya lebih jelas. Oke. Nafi, Ya Bang. number 35. Electric lamps come Came. into Widespread. widespread Use. use during the During. during the Early. Ya. The early ya. Early 19. Ini bacanya 1900s, ada S. 1900s. 1900s. Ya, bunyi S-nya kayak next. And eventually replace once apa nih? Once Popular type of fat. ya. Of fat. Lanjut, fat, gas. Next. Hello? Nafi? Fat, gas, or oil? Come on. Hello? Gas. Udah Bang? Or oil? Lanjut lah. Nggak terdengar Or tadi. oil lamp. Lamps. Ada S. Lamps. Oil lamps for almost very purpose. Okay, for almost every purpose. Okay, Dayat, please translate. I'm not sure. Bahasanya agak baru nih. Electric lamps, lampu listrik. Lampu listrik came into datang. Widespread, tersebar luas. Lampu listrik datang lalu tersebar luas, kayak gitulah kira-kira. Lampu listrik datang lalu tersebar luas. Used during early sekitar awal 1900-an. Penggunaannya sekitar di awal 1900, ya kayak gitulah. Widespread use tuh digunakan secara luas, nah gitu. Karena ada use-nya, tersebar luas nih, artinya jadi digunakan secara luas. Digunakan secara luas. Ulang lagi Dayat, digunakan secara luas. Digunakan secara luas. Pada masa 1900-an. So to replace eventually. Dan pada kejadian itu gitulah. Dan pada kejadian itu replace digantikan once popular type oleh tipe yang lebih populer. Tipe yang populer gitu aja. Once nih ketika itu, tipe yang populer ketika itu gitu. Tipe yang populer ketika itu. Fat itu lemak di sini. Lemak, gas, minyak atau minyak lampu. For almost every purpose, untuk sebagian besar tujuan. Ini bukan digantikan di sini ya, menggantikan kalau ini. Event, ya ini bisa digantikan, bisa menggantikan, konteksnya di sini menggantikan. Oke. Next we answer this. What do you think
is the answer. Ini gampang juga nih. Gampang juga nih. Termasuk gampang juga. Nomor 35. Coba lihat betul grammarnya. Type. Nah, ya. Harusnya Pakai. ya, karena tipenya banyak. Ada lemak, ada lampu bahan bakar lemak, lampu bahan bakar gas, lampu bahan bakar minyak, gitu kan. Jadi kan tipenya banyak. Kalau tipenya banyak berarti ini tambah S. Oke, udah gitu. Next. Read please number 36, Dayat. Located in Canada, the Columbia Leafield covers area of 120 120 120 square miles and is 3 ini apa sih bacanya? 3,300 3,300 feet thick in some places. Lebih dari satu tuh. Places. Gini, kalau angka tuh bisa versi simple, bisa ribetnya. Simpelnya American English. American English 100, langsung aja misalnya 20. 120. Tapi kalau kalau yang British, bahasa Inggris orang Inggris 120. Nah, jadi kalau pakai yang American aja lah, kalau pusing pula pakai NNN nih. Ada lagi 3,300 nih. Ya, kalau ada 100 British nggak pakai N. 3,300 itu tuh British juga sama. Kayak gini. Kalau yang di British English sebelum 100 ini nggak ada N. Kayak gitu. Jadi ini sama aja sih yang 3,300. Oke, next Novi please read. Oh, panjang nih. Apa latihan lidah, Novi? Composer. Oke, Novi. Baca nomor 37, latihan nggak apa? Halo? Lost signal. Oke, Dayat, please read. Composer Richard Rogers and lyrics Oscar Hammerstein. Hammerstein too brought to the musical Oklahoma. Extensive musical and musical and ini theatrical background as well as familiar with the traditional forms of opera and musical comedy. Ini apa ya? Operetta. Tunggu bentar. Operetta.
Operetta. Operetta T-nya 2, T-nya 2. Operetta. Bukan operaita, nanti British English operator lagi. Operetta gitu. Operetta. Opera pendek. Oke. Kosakata apa dulu kita dapat ya? Operator, kosakata pendek. Sama dengan opera pendek. Ya, pertunjukan itu kan opera, maksudnya opera pendek itulah. Yang pendeknya, kalau pendek dia operetta. Kalau yang panjang opera. Oke. Let's answer this one. Oh ya, bentar. Ini nih yang tadi kurang jelas tulisannya. Ini nih kayaknya ahli lirik, kayaknya pencipta lirik. Kayaknya lirisis. Lirisis penulis lirik. Lirisis. Penulis. Okay. Okay, let's answer. Satu lagi masih ada ini. Bentar. Ini tadi nama orang nih kan kenapa Stein? Karena nama Jerman. Kalau nama Jerman tuh kan kayak Einstein misalnya gini. Ini bukan Einstein tapi Einstein. Karena EI Jerman itu dibaca I. EI Jerman sama dengan I. Nah, kira-kira gini lah. Nih. Makanya Hammerstein namanya. Oke, kita hapus dulu ya daripada membingungkan. Nah, oke. Apa jawabannya nomor 37? Extensive. B, maybe. Extensive musical. Why? I'm not sure. I'm not sure. Alright. Ini agak sulit yang ini ya. Bentar. Kita bahas satu. Composer Richard Rogers, lyricist Oscar Hammerstein, Hammerstein the second. Nah ini bacanya dua nih the second ya. Misalnya Sultan Muhammad II. Kalau Sultan Muhammad II berarti Muhammad the second kayak gitu. Cara bacanya. Kalau misalnya Dayat anaknya dikasih M Hidayat 2 jadi Hidayat the second. Tapi itu biasanya untuk raja-raja yang pakai kayak gitu. Kita ngapain pakai gitu kan? Kalau orang-orang biasa biasanya pakai junior. Jadi Hidayat junior tambah JR. Kalau yang bangsawan baru pakai 2, 3, 4 kayak gitu. Oke, brought membawa agak ada masalah ya. Dia kan di masa lalu. Bring berduanya brought. Kemudian yang B extensive musical. Extensive apa artinya? Extensive itu luas. Luas ya. Selain luas?
lawa, apa ya? Kalau di sini konteksnya apa nih? Attentive musical theatrical backgrounds yang memiliki cakupan besar nih kalau di sini. Kalau verbnya extend apa? Extend. Meluaskan kan? Oke, as familiar with. As familiar nih apa maksudnya nih? Familiar. Familiar. As apa? As familiar tuh gampang dikenali, akrab. Tapi jawabannya C. Pastinya ini harusnya apa? Abang agak ragu juga. Tapi gini, nih, as well as ini artinya apa? Di sini kuncinya. As well as ini artinya apa? Sebagai. Salah. As well as ini artinya juga. Ada, bentar. As well as ini juga. Jadi kalau juga dia itu pasangannya langsung ke sini harusnya. Langsung bentar. Dihapus aja ini. Bentar. S dan juga dengan with-nya enggak. Bentar. Nih. Di maksudnya dan juga dengan as well as with the traditional form as well as traditional. Oh, enggak. Harusnya kayak gini sih kalau yang apanya as well as. Kita kasih contoh kalimat dulu ya biar paham as well as itu contoh kalimatnya gimana yang lain. Ya langsung apa sih? Langsung ini contohnya kalimatnya. She has invited Jill as well as Kate. Nih, langsung aja setelah as well as-nya langsung aja kata benda. Berarti langsung aja traditional forms. Nggak ada familiar with the. Bisa pakai familiar tapi kayak gini jadinya. Kalau mau pakai familiar, as well as with the-nya dihapus lagi.
as well as familiar traditional forms. Jadi langsung noun kita. Kalau ini kan as well as familiar with the, ini ada pula kata hubungnya. Dia nggak ada kata hubung kayak gitulah. Nah, jadi sementara yang digaris yang familiar bukan with the. Jadi berarti jadinya di sini jadinya karena nggak cocok dengan as well as-nya. Paham nggak kira-kira? Hello? Do you understand? Okay. Setelah as well as itu langsung noun aja. Sementara ini familiar. Tuh gini, bisa gini jadi. Kita bisa kayak gini, tetap with the-nya kayak gini dia jadinya. Familiarnya ditambah dengan, ini kan adjective. Dia harus menjadi noun. Nih. Jadinya familiarnya ditambah misalnya familiar thing. Familiar thing. Nah, thing ini kan noun kan, jadi cocok dipasangkan dengan as well as tadi. Sama kayak cat ini kan, cat ini orangnya ini kan jadinya noun juga. Jadi langsung noun. Kalau ini familiar ini kata sifat adjective. Jadi nggak bisa as well as lalu adjective, as well as harus noun gitu. Jadi tambahkan thing betul dia tuh. Nah, tapi karena thing-nya nggak ada di sini, makanya salah. Nah, kira-kira gitu. Kalau with the-nya nggak mungkin salah. Jadi tetap di familiar ini harus diganti atau ditambah. Kalau di sini kayaknya ditambah cukup familiar thing kita. Oke, kita lanjut nomor 39. Novi, can you hear me? Ya, Bang. Ya, coba baca nomor 39. Oke. Rice. Rice with its tail forms ada S tuh. Staple ya, lanjut staple diet. Forms staple diet of much of the world's population. Gini, worlds. Bunyikan L-nya. Ulang lagi. World. Nih, worlds. L-nya harus bunyi. Worlds. Population. Population. Ya, ini gross. Best. Gross best. Best in hot. Wet. Gross best in hot. Ya, hot. Wet. Lens. Wet Coba. wash. Lens. ND nih. Lens. Wet wash. Okay, Dayat, please translate. Line. Rice. Putus. Beras. Which still forms, which still apa ya? Yang which it still forms, yang mana itu masih membentuk. Yang mana itu masih membentuk staple diet. Kurang tahu sih, Bang. Staple diet itu adalah staple diet itu adalah diet di sini bukan diet yang supaya kurus atau gimana. Diet di sini nih pola makan. Staple diet itu berarti staple di sini penting. Maksudnya membentuk bagian yang penting dari makanan kita, kayak gitulah. Dari pola makan. Oke, lanjut.
Yang mana itu masih membentuk Yang mana itu masih membentuk pola makan yang penting. Pola makan penting of the world. Population, pola makan yang penting dari populasi dunia. Dari populasi dunia. Grows best in hot. Jadi grows best in hot berarti tumbuh terbaiknya pada tumbuh terbaiknya pada apa nih? Pada cuaca panas maksudnya itu. Oke. Ulang lagi deh, tumbuh terbaiknya pada cuaca panas. Tumbuh terbaiknya pada cuaca panas. Kemudian tanah yang wet apa? Tanah yang basah. Oke. Jadi beras itu nanamnya kita di tempat yang panas tapi tanahnya basah, kan betul kan, sawah basah kan? Ya, gampang sih sebenarnya. Oke, let's answer. Kira-kira grammarnya kemana nih? Mana yang salah? Much dash in with it still. Oke, gimana supaya betul? With still. With still. Ya. Kenapa with still? Karena subjeknya udah ada rise. Ini kan subjek lagi. Kenapa double subjek? Ya kan? Karena apa? Double subjek. Ya. Oke. Kemudian number 40, ini ini soal terakhir untuk hari ini. Let's read please read. I'm sorry. Please read. Federal funds appropriated for art in the 1930s. 1930s. Made possible hundreds of the murals and still admiration in small towns all over of the United States. Enggak pakai of tuh. All over the United States. Okay, then let's answer this one. Federal fund for art and possible hundreds. Administration all over. Coba artikan dulu kalau biar lebih dapat apanya. Artikan dulu bahasa Indonesia ya. Federal fund. Federal fund tuh gini, Amerika tuh kan negara federal ya. Negara federal tuh yang ada negara bagian, tiap negara bagian ada undang-undang. Federal funds ini berarti dana dari pemerintah, artikan aja gitu. Dana dari negara federal, dana dari pemerintah aja, artikan. Oke, come on, artikan dulu. Dana federal yang sesuai untuk art pada 1930-an made possible membuat mungkin hundred of muralnya apa bang? Mural nggak tahu yang apa kemarin yang viral kemarin, ada mural dibikinnya Tuhan aku lapar, itu dibikinnya apa namanya tuh, gambar mirip presiden, dibikinnya 404 not found mah. Mural tuh coretan di dinding, viral di Indonesia beberapa bulan yang lalu mah. Lukisan dinding itu bang? Ya. Nah oke. Membuat ratusan ribu. Iya ya, ratusan hundreds. Ratusan lukisan dinding dan statue patung
Patung-patung itu kan banyak tuh statues patung-patung. Dan patung-patung still admiration. Admiration itu Admire tahu admire. Admire pengaguman, admire kagum, admiration pengagungan. Pengaguman bukan gum, pengaguman. Tahun di kota kecil all over menyeluruh. All over tuh artikan aja di seluruh, sama all over the world di seluruh dunia, all over United States berarti di seluruh Amerika Serikat gitu. Oke. Artinya udah dapat ya. Nah sekarang ini admiration ini artinya apa tadi? Kekaguman. Admiration ya kekaguman, pengaguman. For art untuk seni. Hundreds of ratusan. All over kita bahas dulu. For art, appropriated for art ada masalah nggak? Nggak ada rasanya. Oke, next hundreds of murals nih? Ini seharusnya itu nggak pakai S mungkin bang. 100. Oke, pakai S ya. Ini kita bahas ya. Yang ada yang pakai S, ada yang enggak. Tadi 100 yang pakai S sama yang enggak ya. 100 itu ada angka, ada angka sebelumnya. Kalau ada angka sebelumnya, dia nggak pakai S. Kalau tidak ada angka, pakai S. Tidak ada angka atau ada yang pakai angka. Tapi ada S kecil setelah angka, misalnya 1930s, bukan 1930s, 19 ini hundreds nih, 1900s karena S ini. Jadi ini hundreds di sini nggak ada angka, berarti udah betul kan? Yang ini dia. Nih, udah betul Dayat. Kalau yang ada angka kayak gini ya. Contohnya contohnya 100 dia lah. Bukan 100, yang jamak pun sama. Jadi 500 gitu. Jadi nggak ada pakai nggak ada pakai S kalau ada angka. Ini kan nggak ada angka nih, hundreds, ratusannya, berarti dia memang udah betul kita. Nggak ada masalah. Oke, lanjut. Yang C, still admiration, masih pengaguman, cocok nggak? Admiration. Admirated mungkin. Admirated maksudnya dikagumi. Admirated. Apakah ada admirated ya? Admirated rasanya nggak ada, tapi admirable yang ada. Memang betul jawabannya C. Admirable tuh bisa dikagumi, masih bisa, still kan masih bisa dikagumi, atau masih
kagum. Admirable bisa dikagumi atau membuat kagum. Bentar ya. Nih. Betul jawabannya ini. Masih pengaguman kan lucu dengarnya kan. Yang sebenarnya itu masih dikagumi. Bukan dikagumi. Admirable itu tuh membuat kagum. Admirable harusnya bisa dikagumi atau simpelnya membuat kagum. Jadi yang betulnya admirable. Tapi admirable ini kata sifat, jadi pakai be sebenarnya tuh. Ada be-nya. Be admirable. Still be admirable. Nah, itu sebenarnya. Oke. Gini. Ini udah terakhir hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita tutup? Selesai hari ini untuk hari ini maksudnya soalnya. Dayat, Novi, ada yang mau ditanyakan nggak sebelum kita tutup? Penggunaan itu gimana? Penggunaan apa? As long as itu. As Low ya. S itu apa? penggunaan kata as ini Bang. Misalnya as long as gitu atau as well as. Oh, S. Bentar, Abang stop share screen dulu. Kita pakai papan tulis. Apa tadi? S. Ini S titik. S. Lagi. Yang pertama itu sama. Contoh. Misalnya Wahid. Nih. Dayat sama tinggi dengan Wahid. Ini sama. Terus ada yang beda S well S khusus ini juga. Dayat datang kemarin ya, misalnya. Nih, as well as juga. Begitupun. Bisa juga begitupun ya. Contoh lain.
Ini nggak pakai as well-nya boleh S-nya boleh dihilangkan kalau nggak dipasangkan. Kayak gini kan nggak ada pakai S lagi karena dia nggak ada setelahnya, boleh dihilangkan S yang di sini as well. I know as well artinya apa? Saya tahu juga. Ini Dayat, kira-kira gini sih. Kebanyakan S ini S bla bla S ini sama. Tapi ada yang as well as juga begitupun kan. Ada nggak pernah nemu kalimat S bla bla S tapi di luar ini bukan sama, artinya bukan juga begitupun. Ada nggak yang di luar ini ketemu? As long itu bang. As low kemana? As long. Oh, as long as. Oh, bentar. Ini ya. As long as ini. Oh, as long as selama. As long as I can breathe one ni will not ya, sekatan will not. I won't give up. Selama saya bisa bernafas, saya tidak akan menyerah, gitu kan? Saya bisa bernafas. Ini kira-kira gitu. Gitu Dayat. As long as ini selama. Ada lagi yang mau ditanyakan yang S nih. Ada beberapa variasi berarti ya, satu lagi selama. Oke, karena kita mau zuhur, mungkin kita tutup aja. Nanti kalau ada ketemu yang lain boleh ditanyakan di grup. Oke? Oke. That's all for today, guys. Thank you so much. Let's close our meeting by saying Hamdalah. Alhamdulillah. See you next week. Bye. See ya, man. Okay. Have a nice day. Yeah, thank you. See you later. Okay. Good.